Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana acara di siang dan sore hari ini alhamdulillah bisa kita hadiri walaupun sebagian besar melalui online. Mudah-mudahan acara ini berlangsung dengan sukses dan apa yang diinginkan dan kita inginkan bersama dapat kita wujudkan insyaallah. Yang saya hormati dan saya cintai dan saya banggakan Bapak Bangsa, Ayahanda Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wapres RI ke-10 dan ke-12, yang semua kita sangat mengenal dan dekat dengan beliau. Terima kasih atas kehadirannya, mudah-mudahan selalu memberikan manfaat untuk bangsa dan negara yang sama-sama kita cintai. Juga saya hormati dan saya banggakan Profesor Dr. Siti Zuhra, MA, yang selalu dan setiap saat memberikan banyak masukan, pencerahan dan ilmunya untuk tema-tema yang disampaikan kepada beliau untuk kepentingan bangsa, juga untuk kepentingan Partai Keadilan Sejahtera. Presiden PKS yang saya cintai, saya banggakan, Saudara Ahmad Syekhu, Sekjen PKS Habib Abu Bakar, Ketua Fraksi PKS DPR RI, Saudara Dr. Jazuli Juwaini, juga pimpinan fraksi atau Ketua Fraksi PKS MPR RI, Insinyur Tifatul Sembiring, dan teman-teman yang hadir di DPR RI, serta seluruh kader Partai Keadilan Sejahtera, hadirin serta hadirat yang saya muliakan dan saya cintai. Kita selalu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan manusia dengan pena. Jadi awal atau pertama yang diciptakan oleh Allah adalah al-qalam, pena. Dan ketika diciptakan pena, Allah memerintahkan untuk mencatat seluruh yang akan terjadi sebelum diciptakan alam semesta 50.000 tahun. Bayangkan. Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari di sisi Allah seperti 1000 hari hitungan kita manusia. Jadi pena, tulisan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat pertama yang turun pun juga kata-kata menulis. Dan dari tulisan dan bacaan itulah muncul peradaban dan kebudayaan yang luhur dan agung. Pertama yang dibawakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, salawat dan salam sejahtera tercurah kepada beliau yang telah membimbing manusia dengan risalah ilahi, meninggalkan kehidupan jahiliyah menuju kedamaian dan kemajuan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi teladan perubahan di tingkat individu, keluarga, masyarakat, bahkan perubahan dalam tingkat global sampai akhir zaman nanti. Kalau kita lihat negeri kita yang sama-sama kita cintai, tadi sudah dijelaskan oleh Presiden PKS dan dijelaskan pula oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI, kita saat-saat ini dalam kondisi yang cukup memprihatinkan, dalam persimpangan jalan. Olehnya itu perlu kehati-hatian kita semua. Kita harus saling bergandengan tangan untuk membawa bangsa dan negara ini menuju apa yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa. Kita tidak hanya mengalami krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19, melainkan juga krisis ekonomi dan juga kemungkinan terjadi krisis sosial politik. Tadi sudah dijelaskan oleh Presiden PKS, bangsa kita, negara kita dikategorikan sebagai negara dengan demokrasi cacat. Ini bukan satu ungkapan dari kita, tapi tadi sudah dijelaskan oleh salah satu tulisan
The Economist Intelligence Unit itu sudah menjelaskan hal-hal yang demikian. Yang ingin saya tambahkan di sini bahwa kalau kita melihat laporan lain dari Transparency International Chapter Indonesia tentang indeks persepsi korupsi. Nah, rilis itu dilakukan serentak di seluruh dunia sehingga dapat menempatkan posisi suatu negara dibandingkan dengan negara yang lain. Indonesia sejak pertama kali indeks persepsi korupsi diluncurkan tahun 1995 selalu menjadi negara yang senantiasa diteliti. IPK Indonesia tahun 2020 berada di skor 37/100 dan berada di peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini turun 3 poin dari tahun 2019 yang lalu yang berada pada skor 40/100. Di mana pada tahun 2019 adalah pencapaian tertinggi dalam penilaian perolehan skor IPK Indonesia sepanjang 25 tahun terakhir. Turunnya skor IPK Indonesia tahun 2020 ini membuktikan bahwa sejumlah kebijakan yang tertumpu pada kacamata ekonomi dan investasi tanpa mengindahkan faktor integritas hanya akan memicu terjadinya korupsi, termasuk dalam hal yang membuat kita sangat prihatin, yaitu penanganan dan korupsi dalam penanganan pandemi COVID-19. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat posisi Indonesia sama dengan negara Gambia di Afrika Barat, sementara di antara negara-negara ASEAN, Indonesia kalah dibandingkan dengan Timur Leste. Ini sesuatu yang harus kita evaluasi bersama. Kita harus menjadi bangsa yang besar, bangsa yang tidak kalah dengan bangsa-bangsa yang lain di dunia. Contoh sangat sederhana, Korea Selatan, perbedaan merdekanya dengan negara kita adalah 2 hari. Korea Selatan merdeka 15 Agustus 1945. Kita bangsa Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Korea Selatan sama sekali tidak memiliki kekayaan alam. Dan luasnya setengah atau 2/3 Pulau Jawa. Tapi sekarang sejajar dengan negara-negara besar, dengan Jepang dan negara-negara yang lain. Yang membuat kita prihatin adalah korupsi yang terjadi di masa pandemi COVID-19 sangat memalukan karena dilakukan oleh pejabat tinggi negara dan merugikan kepentingan rakyat. Antara lain menimpa Menteri Kelautan dan Perikanan yang terlibat ekspor benih lobster, benur, dan Menteri Sosial yang diduga mengutip dana bantuan sosial untuk fakir miskin dan korban pandemi COVID-19. Untuk itu, generasi muda perlu menyadari dan memahami kondisi di masa yang penuh dengan tantangan ini. Inisiatif fraksi PKS DPR RI dan MPR RI untuk menyerap aspirasi generasi muda melalui lomba karya tulis kebangsaan merupakan salah satu upaya yang patut diapresiasi. Gagasan dan pemikiran generasi muda sangat beragam, mulai dari aspek keagamaan, kebangsaan, kemasyarakatan, hingga kemandirian ekonomi. Salah satu contoh karya yang kita sama-sama ketahui, karya Shirley Anavita Rahmi, seorang reporter muda dari Aceh yang menulis artikel tentang Islam dan modernitas, sebuah refleksi moral dan pola pikir masyarakat Indonesia dalam kehidupan bernegara. Tulisan itu membahas kesesuaian antara nilai-nilai Islam dengan kemandirian serta kemodernan dan berbagai prosesnya mengalami dan mempengaruhi masyarakat Indonesia. Problematika moral dan intelektual dikaji dengan kritis, serta ditawarkan solusi khas generasi muda. Tokoh muda Shirley kini menjadi salah satu konten kreator dan influencer yang cukup luas pengikutnya. Saya secara pribadi sangat bangga dan mengharapkan akan muncul anak-anak muda seperti Shirley dan yang lain-lain yang pasti
kita sebagai bangsa dan anak bangsa Indonesia akan senang ketika mendapatkan anak-anak muda kita bangkit dan memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan pemikiran untuk negeri yang sama-sama kita cintai. Semoga para penulis muda yang menjadi kontributor pemikiran akan menjadi tokoh berpengaruh di bidangnya masing-masing. Dan penerbitan buku, kumpulan karya tulis kebangsaan akan menyulut semangat perubahan pada bangsa kita. Maka dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya menyatakan acara Mimbar Demokrasi dan Kebangsaan resmi dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai segala langkah kita untuk memperbaiki kondisi bangsa Indonesia dan negeri yang sama-sama kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.